Semua orang pasti ingin sukses dalam hidup, namun selalu menghadapi kesulitan, kerumitan, dan halangan, dan tak jarang yang berakhir dengan stres dan menyerah. Video kali ini dijamin cocok untuk memotivasimu mencapai titik sukses dalam hidupmu. Top 10 tips untuk mencapai kesuksesan dari orang yang berpengaruh di dunia. Nomor 10. Integritas. Ada satu kutipan terkenal dari Warren Buffett, pengusaha sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway, tentang pencarian karyawan. Ia mengatakan bahwa ada 3 kualitas dalam diri seorang karyawan, yaitu integritas, kecerdasan, dan energi. Jika tidak ada integritas, maka intelektual dan energi akan membunuhmu. Integritas mendefinisikan siapa kamu dan apa yang kamu perjuangkan, serta seberapa berani kamu untuk tetap teguh walau melalui banyak konflik dan kesulitan. Seorang tanpa integritas akan menjadi manusia yang dingin dan egois. Dengan membangun integritas dalam dirimu, kamu adalah manusia yang dibutuhkan di dunia ini. Karena kamu akan memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan membela orang yang membutuhkan bantuan. Nomor 9. Berani mengambil resiko. Kamu merasa punya integritas tapi tidak mau mengambil resiko? Jangan sampai integritas kamu hanya di mulut saja. Seperti kutipan Mark Zuckerberg, resiko yang paling besar adalah dengan tidak mengambil resiko. Kok bisa? Mark mengatakan bahwa di dunia yang berubah cepat seperti ini, satu-satunya strategi yang dijamin akan gagal adalah dengan tidak mengambil resiko. Tidak mengambil resiko artinya kita tidak bertumbuh. Jika tidak bertumbuh, artinya kamu akan stagnan dan bahkan tertinggal oleh dunia yang bergerak dengan cepat. Pemimpin yang hebat tahu bahwa kegagalan tidak dapat dihindari. Namun mereka akan lebih fokus untuk mencari cara agar pulih dan belajar dari kegagalan. Nomor 8. Jangan dengarkan orang yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa. Kalau kamu sering dengar istilah insting hewani yang sering digunakan hewan untuk mencari mangsa atau untuk melindungi diri, manusia juga punya hal yang sama yang disebut intuisi dan suara hati. Steve Jobs percaya bahwa sebenarnya suara hati dan intuisi kita seringkali benar-benar tahu apa yang kita inginkan untuk terjadi. Pendapat orang lain dapat kamu pertimbangkan, namun jangan sampai mempengaruhi kamu dalam mengambil keputusan. Teman-teman kamu mungkin berpikir kalau tujuan kamu tidak realistis. Namun mereka biasanya hanya orang-orang yang kurang termotivasi sehingga berpikir bahwa tujuan kamu juga tidak mungkin tercapai. Pendapat mereka adalah sekunder. Suara hati dan intuisi kamu adalah premier. Nomor 7. Lakukan hal kecil setiap hari. Kata siapa semua orang sukses itu langsung melakukan hal besar, kemudian berhasil dan menjadi sukses? Seperti yang dikatakan Bill Gates, bahwa kebanyakan orang terlalu melebih-lebihkan apa yang bisa mereka lakukan dalam 1 tahun, namun meremehkan apa yang bisa mereka lakukan dalam 10 tahun. Bayangkan perkembangan yang kita lakukan seperti diagram. Diagram linier memang terlihat akan cepat menuju titik yang lebih tinggi. Tapi diagram compounding terlihat lama untuk bertumbuh, namun pertumbuhannya akan melampaui diagram linier. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal kecil setiap hari dengan konsisten. Dalam beberapa tahun, kamu akan terkejut dengan hasil kerja keras yang kamu lakukan. Syaratnya adalah dengan terus progressing walau hanya sedikit.
Nomor 6. Menjadi diri sendiri. Seperti kutipan penulis terkenal Paulo Coelho, bahwa setiap manusia itu unik dengan kualitas, insting, keinginan, dan petualangan yang berbeda-beda. Setiap tindakan dan keputusan yang kamu ambil akan membentuk dirimu. Tapi, kamu tidak perlu untuk mengikuti apa yang orang lain pilih jika itu tidak cocok dengan dirimu sendiri. Malah, dengan menjadi diri kamu sendiri, memilih keputusan yang tepat di saat yang tepat tentu akan membuat suara kamu konkret dan kamu akan dapat mempengaruhi orang dalam membuat perubahan yang lebih baik. Embrace your beauty and flaws, yang artinya hargai kelebihan dan kekuranganmu. Nomor 5. Prioritaskan tujuanmu. Kadang saat sedang banyak hal yang harus dikerjakan, masalah yang kita temukan adalah keraguan untuk memilih mana yang harus dimulai terlebih dahulu. Tidak jarang kita akhirnya menunda-nunda dan mengabaikan semuanya. Ujung-ujungnya tidak ada pekerjaan kita yang selesai dengan baik. Kamu harus mulai untuk memikirkan manajemen waktu yang bijak agar aktivitas yang tepat menjadi prioritas. Ada satu metode yang banyak digunakan oleh orang-orang sukses dengan menerapkan beberapa teknik seperti sistem peringkat numerik atau matriks Eisenhower. Dengan metode ini, kamu akan terbebas dari menyia-nyiakan waktumu untuk hal yang belum memberi impact yang signifikan untuk tujuanmu. Nomor 4. Membangun hubungan. Seperti yang dikatakan James Clear dalam Atomic Habits, salah satu hal paling efektif yang dapat kamu lakukan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan budaya di mana perilaku yang kamu inginkan adalah perilaku normal. Artinya, jika kamu sudah menemukan pola manajemen kerja yang baik untuk karaktermu, maka untuk membuat hal itu menjadi kebiasaan adalah dengan mencari komunitas yang cocok untuk kamu. Dalam hal ini, membangun hubungan dengan orang lain agar kebaikan bersama dapat tercapai. Namun, yang perlu digarisbawahi, setiap orang memerlukan hubungan yang berbeda-beda untuk memicunya mencapai kesuksesan. Mungkin saja kamu membutuhkan teman yang selalu ada di saat senang maupun sulit, atau kamu malah membutuhkan untuk membangun hubungan persaingan agar kamu merasa tertantang dalam berkembang. Nah, mungkin saja kamu malah membutuhkan hubungan romantis untuk mendukungmu berkembang. Selagi hubungan itu membawakan dampak positif, sangat pantas untuk kamu coba. Nomor 3. Tantang dirimu. Satu kutipan terkenal oleh Oprah Winfrey tentang kegagalan yaitu lakukan hal yang kamu pikir tidak bisa kamu lakukan. Gagal dalam hal itu, coba lagi. Lakukan lebih baik untuk kedua kalinya. Satu-satunya orang yang tidak pernah jatuh adalah mereka yang tidak pernah memasang kabel tinggi. Oprah Winfrey yang kita lihat adalah seorang yang sudah sangat sukses. Bahkan ia juga memotivasi banyak orang untuk menjadi sukses dalam bidang mereka masing-masing. Namun, bukan jalan yang mudah yang sudah dilalui oleh maestro media ini. Ia banyak mengalami kegagalan sebelumnya. Namun bukan kegagalan yang mendefinisikan dirinya, tapi ia menantang dirinya sendiri dan belajar dari kegagalan tersebut. Sikap tak kenal takut semacam inilah yang dimiliki oleh banyak penggerak dan pelaku paling berpengaruh di dunia. Contoh yang sangat baik untuk kita tiru dengan menantang diri kita untuk terus belajar daripada larut ke dalam kegagalan tanpa membuat perubahan. Nomor 2. Cari tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan, kamu akan kehilangan fokus dalam melakukan pekerjaanmu dan akan sulit dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Seperti kutipan dari Tim Ferriss, seorang pebisnis sekaligus penulis buku terkenal, 4 Hour, bahwa hidup menghukum keinginan yang tidak jelas
dan hidup menghargai permintaan yang spesifik. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tentu kamu harus tahu terlebih dahulu akan apa yang kamu inginkan tersebut. Setelah itu, kamu akan fokus untuk mengejarnya. Jika kamu masih ragu akan apa yang kamu inginkan, maka jalan untuk mencapai kesuksesan pun juga akan dipenuhi dengan keraguan. Ujung-ujungnya kamu akan berhenti untuk melakukan apapun. Nomor 1. Miliki passion. Sulit untuk mencari definisi yang tepat untuk kata passion dalam bahasa Indonesia. Passion sudah menjadi bahasa universal untuk mendefinisikan perasaan yang sangat kuat atau rasa semangat besar yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti kutipan Michael Dell, CEO Dell Technology, apakah kamu sudah menemukan panggilanmu atau kamu masih mencari, passionlah yang harus menjadi api yang mendorong hidup kamu. Hal ini mungkin yang paling umum, tetapi juga salah satu tips paling penting untuk sukses. Jika kamu tidak memiliki passion untuk melakukan suatu hal, akan sulit bagi kamu untuk berusaha total terhadap pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Untuk jangka waktu pendek, mungkin kamu akan berhasil melakukan sesuatu. Namun tanpa passion, hal itu tidak akan berlangsung lama. Lama-kelamaan kamu akan merasa bosan atau capek, dan hal itu akan menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Jadi, poin mana aja nih yang jadi kendalamu? Atau apakah kamu punya tips lainnya menuju kesuksesan? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.